untuk open statement, dia tidak mengerti mau ngomong apa. Enggak mengerti. Mukanya yang abu-abu itu dan bibirnya yang pucat itu selalu diperlihatkan dengan cengengesannya. Ternyata dia tidak mengerti apa-apa. Dan waktu itu memang tidak ada niat saya untuk diskusi, tetapi niat saya untuk memperlihatkan ini orang tuh, ini yang kalian tonton. Manusia yang tidak berpendidikan, yang sok-sokan mau diskusi lintas agama, tetapi apa? Dia selalu memancing-mancing saya untuk apa? Betul tidak Rashid? Betul tidak Rashid? Karena saya orang yang insya Allah berpendidikan, saya diam begini. Saya tidak jawab karena saya memberikan dia waktu dan saya mau lihat seisi apa isinya Edis ketika dia diberi waktu 5 menit berbicara. Ternyata nggak ada, nol, kosong besar. Dan itulah badut yang ditonton oleh orang selama ini. Begitu ketika kita melihat kalau yang namanya badut pasti akan rame, tapi kalau yang namanya kelas atau pembelajaran pasti sepi. Begitu saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Oke, tepuk tangan. Ya jadi begini Rashid, kalau saya sih ngeliat kayak Faruk ini saya kagum dengan gayanya, begitu pede luar biasa Faruk ini. Saya sering ikuti sih walaupun dia jarang, dia pede dengan imanannya luar biasa. Tapi kamu Rashid, saya tidak menilai isi debat kamu dengan Edis, tapi melihat bahasa tubuhmu, sepertinya ada ketakutan dalam dirimu. Ketika ya, kamu di mana saya ketakutan? Iya, oke. Saya ketakutan. Enggak apa-apa, langsung singkat aja. Ya. Oke, langsung saja. Saya ketakutan. Ya, seperti kenapa? bahasa tubuhnya kamu takut disidang oleh Zuma, takut disidang enggak, oleh siapa yang bilang? Saya sudah mengklarifikasi. Saya sudah mengatakan, kalau ada yang mau ngetes ilmu saya, ayo kita adu. Saya mengatakan itu kok. Enggak ada, kepotong. Oke. Saya tidak mengatakan kepotong enggak video itu? Enggak, Saya tanya, kepotong enggak video itu? Enggak, nonton enggak? Saya tanya, nonton tidak? Memang saya tidak berkapasitas, tidak setinggi ilmu guru-guru besar saya. Tapi kalau mau diadu, ada yang berani? Kenapa diam? Halo? Saya tidak mengatakan kamu tidak berilmu, tidak. Cuma sepertinya kamu lantas tidak ada yang membuat saya takut. Apa yang membuat saya takut? Itu kan bahasa tubuh kamu, gaya kamu. Tapi kalau Bang Faruk ini, lah, ya, itu bahasa. Nah, itu kan keinginan kamu saya takut. Kan gini. Keinginan kamu saya takut. Bahasa tubuh, bahasa apapun tidak masuk hitungan dalam diskusi lintas agama. Tetapi dilihat dari sini nih. Ya, bagaimana orang menanggapi setiap apa yang kita katakan. Ya. Oke? Orang kan menilai Rashid, saya juga menilai, audiens menilai. Oke, silakan. Oke, itu penilaian. Sepertinya kamu takut disidang oleh Zuma dan Srifa. Yang saya mau katakan. Oh, sepertinya. Emang mereka siapa? Saya tanya. Tapi gini ya, nanti izin ku tambahkan sedikit nih Bang Rashid. Enggak apa-apa Bang Faruk. Biarin aja, enggak apa-apa. Buka mute-nya, biarin. Penilaian orang kafir itu tidak akan pernah menjatuhkan mental, bahkan mengangkat mental orang-orang beriman. Dengar itu. Nggak ngaruh juga. Kau mau menilai Bang Rashid itu begini, begitu, nggak ngaruh juga. Tapi saya pribadi, seorang apologet Islam, memandang Bang Rashid ini luar biasa. Saya yang apologet saja, ya memandang beliau ini luar biasa. Gaya narasinya dia, gaya berdiskusinya dia, strategi dalam diskusi dia, ya itu luar biasa. Anda tidak memahami tentang konsep strategi dalam diskusi. Jadi kalau kami para apologet ini memahami konsep strategi kami pahami gitu loh. Dan kalaupun kau melihat itu dengan tanda bahwasanya beliau itu panik, kami memandang itu adalah konsep. Itu konsep strategi dia. Hanya saja ya Edis nggak memberikan beliau ini ruang, nggak memberikan beliau kesempatan untuk menggolkan konsepnya. Kalau gol konsep strateginya, terkapar Edis. Itu. Lucunya Bang Faruk, tidak ada satupun pertanyaan yang saya dijawab. Tidak ada. Saya meminta untuk dia open statement, tidak ada sedikit pun. Terus saya meminta dia untuk menjawab pertanyaan saya, tidak ada. Tapi dengan apa narasinya, dengan lalu bagaimana ini Nabi Muhammad, si Muhammad kan bahasanya kayak kalau mereka kan tidak ada yang namanya ini disiplin ilmu, nggak ada disiplin ilmu. Bahkan Paulus aja mereka katakan si Paulus, si Yohanes dan lain-lain. Mereka katakan seperti itu. Nah, dia ngomong kayak begini. Kamu membawa Yesus begini, lalu bagaimana si Muhammad? Tapi tidak ada jawaban sedikit pun. Maksud saya gini, boleh diskusi lintas agama itu boleh, tapi mbok ya tolong perlihatkan kualitasmu. Ternyata selama ini kamu hanya mencari orang-orang yang awam dalam diskusi. Nah sekarang
saya sudah oke, saya menerima begini. Untuk Egel saya panik. Saya panik, menurut kamu saya panik, saya takut di sidang atau apa segala macam. Iya, saya juga harus berhati-hati karena apa? Karena ada guru-guru yang menilai saya. Tetapi pada saat saya dibilang dengan apapun itu di sidang itu, saya mengatakan apa? Kalau ada yang mau ngetes ilmu saya silakan. Tapi yang mana? Dari dasar Kristen. Karena apa? Yang saya hadapi di sini Kristen bukan Islam. Lalu untuk apa saya bersekolah tinggi kalau cuma Kristen yang saya hadapi? Lalu Anda buktikan kalau memang saya orangnya panik. Silahkan kita berdiskusi lintas agama. Maka buktikan kepada saya bahwa Yesus tidak kerasukan Tuhan. Bisa? Oke, jadi kamu mengaku pada saat itu juga kamu sempat panik ya. Tapi begini Faruk. Yang mana saya panik? Di mana saya Rashid, panik? Kamu jangan. Yang mana? Kamu jangan takut sama si Zuma atau Rifa. Yang Kamu jangan mana? takut penghakiman iman mereka. Enggak, kamu tidak akan Kamu pernah tampil bisa lah. mengadu domba saya dengan Bang Zuma, dengan Ripa. Enggak akan pernah bisa. Enggak akan pernah bisa. Karena saya anggap mereka adalah guru saya. Karena saya berguru sama mereka. Iya, jangan pernah. Kalau kamu, iya kalian itu domba, maka baru boleh diadu domba. Kalau kita tidak akan pernah termakan oleh adu domba. Gitu saudara. Silakan. Mari kita mulai diskusi. Maka sekarang Anda sebagai Kristen buktikan kepada saya bahwa Yesus tidak kerasukan Tuhan. Silakan. Ya, saya Ayo, Iga, sebenarnya jangan tidak bikin menilai orang tidak lah. menilai inti ilmu kamu. Saya yakin kamu ilmu kamu tentang Islam oke, makanya kamu bisa berani buka komal karena kamu punya ilmu. Tapi yang mau saya sampaikan, kamu jangan takut dengan Enggak, penghakiman oh, manusia. cuma mau menyampaikan. Kalau cuma mau menyampaikan, enggak perlu di sini, Bang. Percuma Jadi kamu, di mana? Bang. Di mana sih sampaikan? Orang yang mencintai saya, Bang, orang yang mencintai saya, kamu jilat boolmu pun tidak akan pernah dia membenci saya. Tetapi orang yang membenci saya kasih uang 10 juta tiap hari, dia tetap akan membenci saya. Paham? Jadi kamu mau berbicara seperti itu agar follower saya atau pengikut-pengikutnya Bang Faruk melihat bahwa Rashid pernah ketakutan, tidak akan pernah, Bung. Bahkan saya belepotan pun, saya salah narasi pun, mereka tetap membela saya karena mereka Islam. Saya berdiri di depan agamanya, saya berdiri untuk agama mereka. Lalu kamu mau naik di sini cuma modal edis, saya panik apa segala macam. Yes, saya waktu itu mengatakan Nabi Muhammad Raja X. Tetapi ingat, narasi itu saya angkat, lalu saya mengatakan mengiyakan karena ada pengakuan bahwa Yesus raja di atas segala raja. Bahkan dia mengalahkan Salomo yang 700 istri, Gundik 300. Bahkan Yesus raja singa. Ya, jadi saya tidak mengatakan tentang isi debat. Tidak saya mau sampaikan bahasa tubuh kamu. Nomor rekeningku masih ada kan, Bes? Bes, tadi Bahasa aku tubuh dengar kamu kamu tuh, klaim Rashid. 1 juta, Bes. Udah Apa? lanjut ya. Apa? Bahasa tubuh kamu itu menggambarkan kamu sedang dalam ketakutan, terbelenggu, tidak merdeka untuk menyatakan imanmu ketika Ya, debat itu. oke. Maka Memang kamu maka terbelenggu. ada Mungkin kamu apakah takut ada yang disidang bisa lagi, gitu. membuat seperti itu lagi? Oh, siapa Maksudnya bilang? apa? Siapa bilang? Lantas saya buka komal kok saya hadapin Kristen-Kristen yang longor-longor? Yang mana? Justru setelah itu saya buka komal rutin. Justru itu saya buka komal rutin. Apa kata Bang Zuma? Ya, Tetap maksud maju, saya- Dek. Jangan pernah mundur. Ya. Tuh, kata abang gua tuh. Halo, ayo. Apa? Oke, Ah. no problem ya sih. Ah, kenapa? 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 Oh, bukan, Dek. Nih bahasanya Bang Zuma nih. Jangan, bahasanya Bang Zuma nih, tetap maju Dinda, jangan pernah takut, berantas semua penghujat-penghujat kafir laknatullah. Tuh. Ya. Ya itu aja Rashid saya sampaikan, kamu jangan pernah. Jadi apalagi? Jadi ya udah, apalagi? Ya. Apalagi? Itu Kenapa aja, sih itu berusaha banget? Kenapa sih? Kenapa? Sekarang saya tanya, apa yang membuat kamu takut diskusi lintas agama? Lah saya ini selayar kemana-mana Rashid. Bukan cuma komentar Oke, Faruk. sekarang boleh kita mulai? Boleh kita mulai? Boleh kita mulai? Bisa, tapi kita dengan Oke, nasional sekarang aja ya, tunjukkan santai. kepada saya. Coba jelaskan. Di sini kamu naik, kamu sudah menjelaskan segala sesuatu yang kamu inginkan terhadap saya. Sekarang saya tanya, buktikan kepada saya bahwa Yesus tidak kerasukan Tuhan. Lanjut. Buktikan kepada saya bahwa Yesus tidak kerasukan Tuhan. Yap. Berarti saya kan tidak pernah mengatakan itu. Kamu yang mengatakan Yesus kerasukan. Saya Tuhan. mengatakan Coba kamu dan saya narasikan. bisa memastikan Ya, bahwa Yesus silakan. kerasukan Tuhan. Nah, oke, saya bernarasi dulu biar kamu pintar sedikit ya. Silakan. Oke, Silakan. saya bernarasi dulu. Kerasukan dalam konteks umum mengacu kepada kepercayaan bahwa seseorang dirasuki atau dikuasai oleh kekuatan spiritual, biasanya roh,
atau dewa yang diyakini sebagai manifestasi dari Tuhan atau entitas ilahi. Nah, pahami ya? Terus? Pahami nih, belajar. Nih, orang yang kerasukan adalah orang yang dikuasai oleh kekuatan spiritual, biasanya adalah roh. Ingat, Yesus itu duinatur, tubuh kemuliaan dan roh keilahian. Apanya yang Tuhan? Roh keilahian yang Tuhan. Tubuh kemuliaan adalah tubuh kemanusiaan. Dan itu ketika dia mati, bukan Tuhannya yang mati, tetapi kemanusiaannya yang mati. Sepakat? Oke, sepakat. Nyangkut saudara-saudara. Oke, sepakat. Sepakat tidak? Silakan. Sepakat Yang tidak? Yang mana? Yang mati itu adalah tubuh kemuliaannya. Rohnya itu keluar dari dirinya karena roh itu adalah roh ilahi, yaitu Tuhan itu sendiri. Yang ada di mana-mana, tidak terhitung oleh ruang dan waktu. Betul? Tubuh manusianya yang mati ya, betul. Oke, terus? Ah, betul. Dan roh keilahiannya keluar dari dirinya. Betul? Betul. Aduh, gila. Betul. Mantap, pintar. Oke. Pada saat Yesus mati dan dia bangkit, dia melakukan apa? Markus 16 ayat 19, setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sepakat? Betul. Sesuatu yang dia lakukan adalah di luar nalar manusia pada umumnya, merujuk kepada sesuatu yang tidak mungkin bisa dipikirkan oleh manusia normal pada umumnya. Pada saat Yesus bangkit, otomatis roh keilahian itu masuk ke dalam dirinya, lalu membuat Yesus terangkat ke sorga dan melakukan hal-hal yang luar biasa, dimulai dari dia bangkit dari kematian. Betul? Betul. Terus? Artinya di sini penjelasan yang saya jelaskan, Anda menerima bahwa Yesus kerasukan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Oh, itu jadi narasinya. Narasinya karena dia bangkit, dia kerasukan Tuhan. Maksud kamu begitu? Narasinya Begitu Yesus maksudnya, kerasukan Tuhan. Begitu, maksudnya narasi karena Yesus bangkit, dia jadi kerasukan Tuhan. Berarti sejak semula dia kerasukan Tuhan dong. Berarti kalau begitu pemahaman kamu, berarti sejak dia dilahirkan, berarti dia kerasukan Tuhan. Begitu maksudnya. Oh, tidak, di dalam Bible tidak ada dikatakan begitu. Di dalam Bible dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati, lalu bangkit kembali, supaya ia menjadi Tuhan. Itu dalam Bible. Supaya dia menjadi Tuhan, baik untuk orang mati dan orang maupun orang hidup. Berarti sebelumnya, dia tidak menjadi Tuhan untuk orang hidup. Untuk itu untuk pernyataan saja. Pernyataan saja. Pernyataan siapa? Pernyataan siapa? Pernyataan Paulus itu kan. Pernyataan Paulus. Siapa Paulus itu? Yang bisa-bisanya membuat pernyataan bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati. Sedangkan di mana di Kisah Para Rasul 2 nomor 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Banyak kali. Sejak semula dia adalah Tuhan, Rasid. Sejak semula. Kapan? Sejak kapan? Sejak dia turun ke bumi. Sejak dia turun ke bumi. Dia sudah Tuhan. Iya. Firman itu kan menjadi menjadi janin dia sudah Tuhan. Iya. Tertulis itu kan firman itu menjadi. Jadi janin itu Tuhan. Iya. Janin itu Tuhan. Dalam tubuh. Firman itu menjadi manusia. Betul. Dimulai dari janin. Tuhan di dalam kandungan. Karena firman yang kudus itu menjadi janin. Firman yang kudus itu menjadi janin. Betul. Nih, dengarkan. Artinya Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? A few moments later. Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Begitu statementmu. Tidak, tujuan Tuhan tidak menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Tidak, bukan itu tujuan Tuhan. Bukan itu tujuan Tuhan kasih. Alkitab mencatat, menuliskan bahwa manusia diciptakan untuk menguasai isi bumi. Untuk memelihara dan menguasai, menaklukkan isi bumi. Itu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Oke, Rasid? Apa yang Anda jelaskan? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul atau tidak? Tidak. Tuhan menciptakan manusia untuk tidak. Jadi yang dilahirkan itu siapa? Yesus dalam tubuh manusianya. Yesus yang menjadi manusia. Katanya tadi Tuhan dalam janin, tiba-tiba Yesus. Betul. Tuhan apa Yesus? Yesus kan Tuhan. Jadi yang dilahirkan Bunda Maria itu Tuhan, betul?
Betul, betul, betul. Betul. Artinya Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Tidak. A bukan few itu moments tujuannya. later. Tidak, saudara-saudara, tepuk tangan buat Tuhan. Itu tujuannya. Yang dilahirkan Bunda Maria Tuhan, lalu dikatakan bahwa Tuhan menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan? Tidak. Kau katakan manusia, Tuhan menciptakan manusia. Itu secara Mm-mm. umum jadinya, tetapi secara Oke, sekarang saya Maria, tanya, apa yang membuat betul. apa yang membuat Yesus oke, kita kembali. Apa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? apa yang dibuat Yesus? Apa yang membuat Yesus sehingga dia patut dikatakan Tuhan? Apa yang iya, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Yesus katakan. Yang kedua Yesus berkata bahwa ada Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Oh, jadi Bapa di dalam dia. Jadi Itu nyatu dia. pernyataan Yesus kan? Itu kan Oke, pernyataan Yesus yang tertulis. Ya, Pernyataan Yesus yang tertulis yang kalian baca Benar. sehingga kalian mengenal Yesus tapi tidak pernah melihat kan? Oke. Betul. Gini. Ketika kamu mengatakan bahwa Bapa dalam aku dalam Bapa, berbentuk apa Bapa di dalam Yesus? Berbentuk apa di dalam Yesus? Maksudnya bagaimana? Berbentuk apa? Pernyataan kamu jangan begitulah. Jadi pertanyaan kamu tuh berbentuk apa? Berwujud apa? Oke, saya perbaiki bahasanya. Berwujud apa Allah Bapa di dalam diri Yesus? Berwujud apa Allah Bapa di dalam saya tidak bisa menyatakan itu karena tidak tertulis wujudnya Bapa di Tidak dalam tertulis. Yesus bagaimana. Tetapi Tidak tertulis. Yesus itu adalah Bapa Oke. sendiri. Jadi kalau tidak nih, blunder lagi kan? Jadi kalau tidak tertulis kamu tidak bisa menyatakan. Lantas dari mana kau percaya Tritunggal? Nanti saya salah nanti menyatakan. Nanti kamu Kok, lagi. jadi kalau kamu masih takut dalam berargumen, ngapain kamu diskusi lintas agama merasa bahwa kamu sudah kemana-mana diskusi? Kok masih takut? Nggak apa-apa, Lantas nggak kenapa kamu percaya dengan Duinatur, kamu percaya dengan Tritunggal, sedangkan itu tidak tertulis dalam biblosmu? Maksudnya bagaimana? Bagaimana? Coba kamu jangan Buset, baik-baik. mendadak bego. Kamu nyatakan dengan kamu nerasi. Kamu barusan mengatakan kamu takut mengeluarkan statement karena kamu tidak mau menjelaskan hal yang tidak tertulis, betul? Betul, yang tidak tertulis saya tidak bisa Lantas jelaskan, dari mana Pak. kamu percaya namanya Duinatur dengan Tritunggal? Itu kan keseluruhan dari apa yang tertulis di Alkitab. Itu kan Suka kau lah ngomong. Ya udah, ya suka-suka kau lah. Pokoknya intinya kan Yesus Tuhan. Intinya kan Yesus Tuhan. Nih, Betul. pemahaman tentang tubuh kemuliaan roh keilahian itu adalah Duinatur, di mana roh keilahian itu ada di dalam tubuh Yesus, sehingga Yesus mampu melakukan yang namanya mujizat. Betul? Betul. Kalau roh itu tidak ada dalam diri Yesus, sehingga otomatislah Yesus ini bukan Tuhan. Betul? Otomatis bukan jika tidak ada. Jika seandainya tidak ada roh keilahian ini dalam diri Yesus, maka tidak mungkin Yesus dikatakan Tuhan. Betul? Tidak ada Yesus sama sekali. Kalau tidak ada keilahiannya, memang tidak dilahirkan oleh Yesus. Karena firman itu Oke, ya indah. Nah, gitu loh. oke, sekarang saya tanya, pada saat Yesus mati, yang mati ini kedagingan apa Tuhan? Oke, kita pahami dulu definisi kematian. Pahami dulu definisi. Kematian ini kan terpisahnya roh dengan tubuh. Oh enggak, Iya kan? itu bukan definisi kematian, itu penjelasan Jadi- dalam agamamu. Iya betul. Saya kan bicara Definisi kematian adalah rasa sakit yang tidak mampu ditahan oleh manusia, maka mati semua anggota tubuh, yaitu saraf-saraf tidak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Itulah definisi kematian. Paham? Ini belajar kamu sedikit di sini. Terus ketika roh Definisi ada, kematian bagaimana? adalah rasa sakit yang tidak mampu dilawan oleh manusia. Oke. Yang tidak mampu Berarti kamu sehingga pakai saraf-saraf definisi tidak mampu itu, kan? menerimanya lagi. Mati Kamu pakai rasa, definisi. begitu. Kamu pakai definisi itu, saya kan pakai definisi Alkitab. Terpisahnya tubuh dan roh itu adalah kematian. Itu kan definisi Alkitab. Begitu. Terpisahnya tubuh dan roh. Itu oke, iya. Terus Iya, kamu tanya tentang kematian itu apa, itu saya jawab. oke, ketika roh itu terpisah dari diri Yesus, artinya Yesus manusia biasa yang mati, betul? Ketika tubuh terpisah Ketika- dari roh, artinya Yesus manusia biasa. Ketika Yesus
ketika Yesus merasakan kematian, roh keilahian itu keluar dari dirinya, betul? Betul. Berarti tubuh kemuliaannya Yesus berhenti jadi Tuhan pada saat 3 hari, betul? Tubuh kemuliaannya tanpa roh, betul. Tubuh Tanpa roh. Keilahiannya, betul. Oke, berhenti dia menjadi Tuhan pada saat itu, betul? Roh keilahiannya kan masih ada, tetap jadi Tuhan. Roh keilahiannya masih ada, tetapi tidak ada Ya, dalam diri Yesus, betul? Nah, tidak ada dalam tubuhnya, betul. Betul. Yesus bangkit dengan cara apa? Dengan cara roh Tuhan ini, roh keilahian ini masuk lagi ke dalam tubuhnya, betul? Ya, betul. Kembali kepada tubuhnya. Ya udah, artinya Anda sudah menegaskan dan juga sudah menjelaskan kepada saya bahwa Yesus kerasukan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi roh keilahirnya sejak semula ada dia sebelum kematiannya, Iya, dia kerasukan iya. enggak? Kita membahas kematian aja, Bung. Kita membahas kematian aja. Pas dia lahir kan, pas dia lahir kan dia ditiupkan roh. Ya, Iya, pas dia lahir kan dia ditiupkan roh. Nah, roh yang ditiup itu kan kembali lagi kan ke tubuhnya. Ya, kembali Apakah lagi. itu kerasukan? Ya udah, berarti Yesus kerasukan Tuhan. Oh, itu kamu definisinya. Boleh terserah kamu Rashid. Kalau Boleh kemudian loh. kamu definisikan. Bener toh? Sepakat ya? Tuhanmu Yesusmu kerasukan Tuhan? Sepakat toh? Saya enggak. Kalau dari awal dia tidak ada yang namanya kematian, kalau dari awal tidak ada yang namanya kematian dan dia langsung melayang-layang naik ke sorga, wajar. Ternyata roh keilahian itu ada dalam dirinya sejak dia di janin. Iya, oke. Nah, kenapa saya Berarti mengatakan kamu- dia kamu- kerasukan Tuhan? Karena dia bangkit dari kematian. Iya, betul. Memang dia Ya kematian sudah. dari kematian. Tapi kan kamu Ya sudah, berarti sepakat ya? Kamu kan mengabaikan Yesus roh kerasukan keilahian ini- Tuhan. Kamu mengabaikan Tepuk tangan buat Tuhan. keilahian ini sejak ada sebelum kematiannya yang ada di dalam Yesus itu kan. Kamu abaikan itu. Kamu hanya mengambil ketika dia dibangkitkan dan roh keilahian itu kembali, bahkan kamu Oh, saya tidak mengabaikan. Saya sudah sudah abaikanlah. Karena kan dia memiliki roh. Rohnya sejak semula yang Dia sudah bilang. sama dia keluar, turun dalam kerajaan maut. Kemudian pada hari ketika dia bangkit, kembali kepada tubuhnya tadi, tubuh kemuliaannya. Kan lantas kamu katakan dia kerasukan karena itu berarti ketika dia sudah memiliki roh keilahian tadi sudah kembali ketika dia bangkit. Itu kamu abaikan. Sejak semula sudah. Kenapa itu tidak kamu katakan kerasukan? Sejak dia dilahirkan. Oke. Kalau kamu tidak ditulis ada itu, satupun peluang Oke, sebentar. Tidak ada satupun peluang pemikiran dalam ranah dialektika yang mampu membuat saya mengatakan Yesus kerasukan Tuhan apabila Yesus tidak pernah mati. Kalau Yesus tidak pernah mati, dia tidak adalah ada pun mati. satu argumen yang mampu saya bawa bahwa Yesus itu kerasukan Tuhan. Oke? Begitu. Jadi ketika dia Kita tadi sepakat kerasukan. definisi kerasukan tadi kita sudah jelaskan. Oke, definisi kerasukan. Oke, definisi kerasukan. Ya, definisi kerasukan. Silakan baca. Bacanya di mana? Yo, silakan pelajari definisi kerasukan dulu. Berikan edukasi kepada saudara-saudaramu yang Kristen yang ada di bawah yang nonton. Definisi kerasukan itu apa? Enggak, kan kamu yang membuat statement itu. Maka kamu yang harus menjelaskannya. Karena kamu membuat statement itu, bukan saya. Paham kan? Iya bang, coba jelaskan yang bilang kerasukan itu. Kamu Apa kan yang maksud tadi mendefinisikan, bukan saya. Betul-betul. Nih. Kerasukan dalam konteks umum mengacu kepada kepercayaan bahwa seseorang dirasuki atau dikuasai oleh kekuatan spiritual, biasanya roh atau dewa yang diyakini sebagai manifestasi dari Tuhan atau entitas ilahi. Paham sampai sini? Oke, ketika seseorang dirasuki, berarti ketika dia hidup kan? Ketika dia Kenapa? memiliki roh. Seseorang yang dirasuki itu ketika dia masih hidup kan? Ketika lalu dia apa? memiliki Nah, roh. oke, dia mau Ikan? oke, dia mau Kemudian coba. masuklah Dia roh coba. lain, roh lain. Iya. Itu sesuai definisi kamu. Masuklah Oke. roh lain. Yang masuk ke dalam Oke. sana dia memiliki roh hidup rohnya sendiri. Terus masuk roh Oke. lain yang sesuai definisi kamu. Oke. Tapi Yesus kan Oke. tidak seperti itu. Yang masuk itu adalah rohnya kilanya tadi, yang tadi keluar, turun dalam kerajaan maut, mengalahkan maut, itu kembali kepada tubuhnya untuk dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Nih, saya ulangi. Begitu. Paham gak sih apa alasan saya membuat Ya. saya berpikir bahwa Yesus kerasukan Tuhan? Coba jelaskan. Saya mau tahu. Dengar nggak tadi saya ngomong apa? Oke, begini. Oke.
Yang membuat kamu statement itu karena keinginan kamu menjustis. Itu keinginan kamu kan? Dan kamu mencari-cari celah-celah untuk bisa membuat definisi seperti itu. Sebenarnya itu ya tujuan kamu. Tetapi kalau kamu memahami kerasukan, berarti manusia yang hidup itu yang dirasuki. Sal. Begitu. Sal. Berarti definisi kamu. Rasid? Asbakku Gitu, mana, Rasid? Sal? Enggak. Jangan kamu Saya lempar mengatakan, HP kamu. Oke, dengarkan. Saya mengatakan, kenapa saya mengatakan Yesus kerasukan Tuhan? Karena ada yang namanya kematian. Paham sampai sini? Kenapa saya mengatakan Yesus kerasukan Tuhan? Karena ada yang namanya kematian. Oke. Kalau tidak ada kematian, sebentar, sabar dong, sabar, dengarkan dulu. Kalau tidak ada kematian, tidak ada sedikit pun jalan pemikiran bahwa saya bisa menganggap Yesus itu kerasukan Tuhan. Tidak ada. Karena dia sejatinya sudah dari janin, sudah ada roh keilahian di dalam dirinya. Rohnya itu beda dengan roh kita. Roh manusia biasa dengan rohnya Yesus itu beda. Roh manusia biasa saja, tapi rohnya Yesus pada saat dia di dalam janin, dia sudah ditiupkan roh ilahi, atau roh ilahi itu yang ada dalam dirinya. Paham sampai sini? Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Yesus kerasukan Tuhan pada saat dia merasakan kematian? Apa yang membuat Yesus dia bisa bangkit? Karena roh keilahian itu masuk ke dalam diri Yesus. Begitu loh. Oke, sudah. Saya lagi. Boleh? Silakan. Boleh, Rasid? Boleh, saya? Silakan. Oke, thank you. Jadi, kan kamu mengambil definisi umum tadi. Yang kamu mengambil definisi umum tentang kerasukan. Kalau kamu mengambil definisi umum tentang kerasukan, maka itu hanya berlaku untuk orang-orang hidup. Tidak ada orang mati itu kerasukan. Kalau kamu mengambil definisi itu pernyataan untuk orang-orang yang masih hidup, yang kemudian dirasuki oleh roh-roh lain. Nah, itu dirasuki. Itu roh. Yesus ini kan tidak dirasuki seperti itu. Tidak seperti itu Yesus itu. Yesus mati, roh hilangnya turun, keluar dan turun dalam kerajaan maut. Kemudian pada hari ketiga bangkit lagi, dan roh hilangnya itu kembali kepada tubuhnya dan bangkit menjadi tubuh kemuliaan. Seperti dengan itu. Cara apa? Kembali itu dengan cara masuk atau dengan cara masuk atau nyamber? Saya tidak bisa saya mendefinisikan itu, Rasid. Betul, saya tidak ada tertulis. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Nggak ada. Maka, Bung, diskusi lintas agama, saya jelaskan kepadamu ya. Diskusi lintas agama bukan untuk memecah belah umat, bukan untuk memerangi satu sama lain. Diskusi lintas agama, bagaimana kita jujur dalam berdiskusi, agar apa? Agar kita bisa melihat, memberikan orang peluang yang menonton kita, bagaimana mereka memilih secara objektif dan menilai secara rasional. Begitu, Bung. Nah, di sini Anda sudah menunjukkan sebenarnya Anda sudah menyetujui apa yang saya jelaskan, tetapi kata-kata yang Anda mau putar balikkan sehingga Anda tidak mau menerima. Contoh begini. Sejak kapan kawin mawin itu menjijikkan? Islam selalu disesar tentang kawin mawin, surga, begini, kawin mawin di surga melahirkan. Sejak kapan kawin mawin itu hal yang menjijikkan? Sejak adanya yang namanya 2000 tahun yang lalu, manusia yang dituhankan. Masalahnya manusia ini dianggap manusia sempurna, tetapi tidak beristri. Lalu mengatakan apa? Dengan bangga mengatakan bahwa yang namanya apa? Yang namanya tubuh kemuliaan Yesus itu, dia tidak ada yang namanya keinginan daging, semua keinginan roh, bla 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 bla. Karena apa? Sejak adanya manusia dituhankan, kawin mawin itu menjadi hal yang menjijikkan. Lalu dipraminglah mencoba masuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat, Nabi Muhammad tidak pernah menggauli atau tidak pernah melakukan hal-hal di luar bukan istri beliau. Semua dinarasikan yaitu beliau menikah, dan menikah. Begitu, saudara. Oke, jadi begini, Rasid. Saya lagi. Jadi saya tidak sedang membahas keimanan saat ini, sekarang ini saya tidak membahas tentang keimanan Muslim, ya, tidak. Tetapi kembali kepada kerasukan, karena kamu mendefinisikan. Jadi definisi kamu atau definisi umum itu tidak masuk ke Yesus, tidak ketemu. Bukan nggak masuk, tapi nggak mau menerima. Bang, ingat Bang, ini kerasukan bukan kesurupan.
Iya. Nah, mikir kan? Tidak ketemu. Anda Tidak tadi ketemu. memikirkan saya ini ngomong kesurupan, bukan kesurupan, tetapi kerasukan atau kemasukan. Tidak ketemu. Yang kamu maksud kerasukan tadi itu adalah masuknya roh ke dalam tubuh manusia yang hidup. Nah, itu kerasukan atau Berarti kesamber? ada roh-roh lain. Pertama kan saya hidup. Misalnya kamu Rasid, kamu tiba-tiba kerasukan roh lain. Padahal kamu masih hidup, masih ada rohmu sendiri. Dan ada roh lain yang menguasai kamu, itu kerasukan. Yesus tidak. Yang masuk kembali itu adalah rohnya sendiri, roh gilanya tadi. Yang masuk kembali. Kembali, karena itulah dia bangkit. Dikatakan dia bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus memang harus mati dan bangkit. Begitu terus. Nah, terus kamu menyinggung tentang perkawinan. Kristen tidak pernah mengatakan perkawinan itu sesuatu yang najis. Tidak. Yesus juga tidak mengajarkan itu, bahwa perkawinan itu najis. Tidak. Tetapi jika perkawinan itu ada perzinahan di dalamnya, ada poligami, nah itu yang dilarang oleh Yesus, begitu loh. Iya. Tidak dinajiskan. Tapi kalau Yesus menikahi semua orang Kristen itu boleh. Tetapi kalau ketika kemudian kamu katakan Yesus itu ya betul, Alkitab kamu Nah, Quran sendiri kita mengalir ya diskusinya ya, udah selesai ya. Intinya Anda tidak bisa menjelaskan bahwa Yesus ini kerasukan roh ilahi atau kesamber atau apa namanya, tidak. Karena pada intinya roh keilahian itu keluar dari dirinya pada saat Yesus mati. Gitu ya. Ya. Pada saat Yesus mati, roh keilahian itu keluar dari dirinya. Ya kan kamu yang mengeluarkan statement bahwa Yesus itu kerasukan Tuhan. Nah, tapi penjelasan kamu tidak ketemu, tidak nyambung. Makanya ditolak lah, saya menolak statement kamu itu dengan kata kerasukan. Apa yang membuat Anda menolak? Ya kan? Apa yang membuat Anda menolak? Kerasukan yang kamu definisikan tadi, definisimu berarti orang yang hidup dimasuki oleh roh-roh lain. Itu kerasukan dalam definisi kamu. Terus kamu ketemukan Yesus, nggak ketemu, nggak dapat, ya nggak nyambung. Bukan nggak dapat, karena sudah tidak enak hati mengakui bahwa Tuhan Anda kerasukan Tuhan. Artinya tidak ada mau kejujuran di sini. Kalau dalam ranah keimanan Anda mengiyakan, selesai, nggak ada masalah, Bung. Tadi Anda memotong saya. Saya mengatakan begini, diskusi lintas agama untuk membuat orang-orang yang menonton kita agar bisa memilih secara objektif dan menilai secara rasional. Jujur dalam berdiskusi itu membuat orang menilai. Nah, Anda takut jujur karena ada sesuatu yang mengganjal ketika saya mengatakan Yesus kerasukan Tuhan. Dan sejatinya Anda paham, lah betul, mau kemanapun pasti narasinya Yesus boleh dikatakan kerasukan Tuhan. Tapi Anda tidak mau mengiyakan karena tidak mau terjebak dalam bahasa. Tetapi bahasa apapun yang dipakai, sudah pasti Yesus kerasukan Tuhan. Mau dia keadaannya mati, mau dia keadaannya hidup. Kalau dia hidup, dia tidak pernah kerasukan Tuhan pada saat dia hidup. Tetapi ditinggalkan Tuhan, iya pernah. Yesus ditinggalkan Tuhan pernah pada saat keadaannya hidup. Nah, pada saat keadaannya mati, Yesus dirasuki Tuhan, itu ada. Dua-duanya ada. Cuman ketidakjujuran dan tidak mau menerima kenyataan ini bahwa Yesus kerasukan Tuhan. Karena nggak enak ini, Bung. Ini Tuhan. Nggak mungkin Tuhan kerasukan Tuhan. Nggak enak. Makanya mau diterima. Sejak kapan sih hal-hal buruk ini menjadi hal yang menjijikkan? Kerasukan, terus berak, makan, dilahirkan, bla bla bla. Sejak 2000 tahun yang lalu ada manusia dituhankan. Itu. Nah, karena di sini Anda naik berdiskusi, intinya pokoknya Yesus Tuhan, Anda menjaga. Agar apa? Agar orang-orang tidak terbuka pikirannya, orang-orang Kristen khususnya. Lah iya ya. Jadi selama ini benar juga kata Rasid, Yesus kerasukan Tuhan. Coba buktikan kepada saya sudah mengajak, buktikan kepada saya Yesus itu tidak kerasukan Tuhan. Tapi Anda tidak membuktikan, Anda cuma mengelak. Mengelak dari kata-kata Yesus kerasukan roh keilahian. Nah, kalau baiknya begini. Saya ajarkan kepada Anda, nggak apa-apa, saya orangnya fair. Sebenarnya sederhananya roh keilahian itu kembali kepada tubuh kemuliaan. Nah, itu bahasanya tuh. Bahasa gerejanya tuh. Roh keilahian itu kembali kepada tubuh kemuliaan sehingga dia bangkit dari kematian dan menyatakan dirinya bla 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 bla. Tuh bahasanya tuh. Oke?
Itu bahasanya. Roh keilahian kembali kepada tubuh kemuliaan itu untuk menunjukkan kekuasaannya bahwa dia adalah anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Nah tuh, Sudah. itu bahasa-bahasa apa? Bahasa-bahasa doktrin agar terlihat indah. Manusia dituhankan ini agar terlihat indah. Tetapi kenyataannya kerasukan. Selesai. Gitu loh. Rasid. Sudah. Oke, Silakan kalau mau bicara, kamu silakan. jangan boros kata-kata lah. Jadi saya kembali, iya. saya tegaskan bahwa definisi kamu tentang kerasukan itu enggak sama dengan, enggak bisa menegaskan statement kamu, enggak ketemu. Karena definisi kamu tadi itu untuk orang-orang yang hidup, yang memiliki roh, yang masih hidup, yang kemudian dimasuki roh-roh lain. Itu definisi kamu. Jadi enggak ketemu dengan Yesus yang mati. Enggak ketemu. Ya memang enggak ketemu lah, enggak bisa. Nggak bisa dipaksa, tapi oke, terserah lah itu. Anda sudah membaca definisi kerasukan? Kan kamu tadi menyatakan definisinya. Saya Enggak, minta penjelasan Anda sudah membaca kamu. belum definisi kerasukan? Enggak usah kamu aja definisi kamu, karena kamu yang menyatakan definisi kamu apakah, tapi kamu pakai Biar objektif, Anda juga baca dong, gitu loh. Biar Anda tahu kenapa sih Rasid mengatakan Yesus kerasukan, karena Yesus pada saat roh keilahian itu kembali kepada tubuhnya dengan cara masuk, roh keilahian itu dengan cara masuk lagi, artinya kerasukan Tuhan, dia melakukan hal-hal di luar nalar manusia. Gitu loh. Oke lah, itu cocok lagi kamu. Saya nggak mau terlalu membantah, terserah kamu dengan Nah, kan, pernyataan kamu. pasrah. Oke, tapi masih tidak bisa menerima itu. Oke, tapi lanjut kepada tentang perkawinan. Memang perkawinan itu bukan sesuatu menjijikan. Itu kan sesuatu yang direstui oleh Tuhan juga, bahwa manusia harus kawin untuk berkembang biak. Untuk berkembang biak tujuannya, bukan untuk hawa nafsu. Nah, Yesus, kamu katakan Yesus, ya dia mengalahkan hawa nafsu kedagingannya, dia kalahkan. Dia mengalahkan kedagingan, dia kalahkan. Al-Quran itu menuliskan bahwa Yesus itu orang suci, manusia suci itu Isa. Kalau Isa itu adalah Yesus menurut kamu, Quran sendiri tidak menyatakan Isa itu suci, manusia suci. Itu Quran kami mengatakan. Ya kan begitu. Kalau kamu mau kait-kaitkan dengan Quran, kamu tadi masih. Ya, saya kira Rokok Bang Faruk, maaf. Ada lagi yang mau dibahas? Kalau sudah tidak ada, saya mau selancar lagi. Oke, Faruk, Bentar, bagaimana? turun Sudah dulu makan ya. siang? Bang Faruk sudah makan siang? Turun dulu. Oke, saya Bang Rasidnya turun dulu. Oke. Nah, apa dia tadi? Masalah rokok. Enggak, Kita sapa enggak ada dulu nih, masalah. Kalista, selamat bergabung. Kalista, Faruk, saya turun dulu Faruk ya. loh kenapa turun? Ini Bang Rasidnya naik lagi, Dinda. Oh, ada lagi. Kalau dia ada mau bahas ya bisa aja. Ada, masih Ini ada. dia, Saya dia kembali, nih. saudara-saudara Ada lagi, terkasih. Pak. Silakan. Jadi, mohon maaf ya Bang Faruk ya, memang kebiasaan saya ini, aduh ngerokok nih, saya nggak bisa nih kalau nggak ngerokok. Gitu otak saya. Ada lain nih. Oke. Gini, saudara, ketika Anda mengatakan, Kamu rokok apa, Rasid? tapi Kamu rokok apa? kenapa? Kamu? Rokok apa kamu? Jarum. Linting saya mah linting. Hmm? Linting. Di Samsu, rokok di Samsu. linting. Samsu. Di Samsu. Linting, kalau nggak di Samsu linting, di Samsu kereta. Woi, ya. berat itu. Di Samsu tuh kuat betul kamu merokok tuh, berarti Rasid. Saya enggak sampai 2 cm di Samsu tuh, pusing kepala saya. Enggak kuat saya. Jangan. Pusing karena kan rokok mahal, semakin mahal. Jangan Bang. Dah. Linting Kita murah. lanjut. Linting yang murah. Oke, apa lagi, Rasid? Ketika Anda Apa lagi? mengatakan perkawinan, begini Bung. Memang Anda sekarang berbicara dengan bijak bahwa tidak ada membahas, tidak ada dia mengalahkan daging apa segala macam. Tetapi nyatanya dengan menyerang Islam, yang diserang itu adalah tentang perkawinan, tentang poligami dan lain-lain. Poligami itu bukan anjuran, bukan perintah dan bukan kewajiban. Poligami itu adalah di mana bagaimana orang-orang Islam dibatasi. Karena apa? Ajaran-ajaran sebelumnya tidak ada pembatasan tentang pernikahan, tidak ada. Bahkan hukum nikah pun tidak ada. Di dalam Islam itu dibatasi. Tetapi bagi orang yang mampu berlaku adil. Makanya pahami dulu bagaimana caranya mampu berlaku adil. Itu babnya panjang lagi. Itu babnya luar biasa. Nggak main-main itu tentang adil. Nah, kalau Anda mengatakan, dan di situ dikatakan bukan nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4, tidak.
nikahilah wanita yang kamu sukai dalam pemahaman ilmu nahunya 2:2, 3:3, 4:4. Apabila kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja. 1:1. Begitu pemahamannya. Tetapi kalau saya jelaskan di sini ya agak gejelimet lah ya. Itu pemahamannya. Itu menjelaskan bagaimana kalau kamu mampu berlaku adil maka lakukan. Tetapi nyatanya ketika manusia sudah berusaha mampu berlaku adil dan berhasil berlaku adil, tetapi ada aja yang membuat dia tidak adil. Ada aja. Gitu loh. Nah, kembali kepada Tuhan, karena Tuhan ini tidak menikah, maka apa? Maka dikatakan dia mengalahkan nafsu daging, nafsu apa? Apa sih nafsu daging sama nafsu roh itu? La ilaha illallah. Nafsu daging, nafsu roh itu cuman ada di Kristen. Nafsu daging, nafsu roh. Jangan pun Yesus, semua mulai dari Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes in the gang, murid-murid Yesus, dan semua yang meludahi, menggampar, menusuk perutnya Yesus, yang memakaikan Yesus mahkota berduri, yang menonton Yesus disalibkan, yang kabur, yang apa, semuanya mandul. Semuanya mandul, Bang. Kita nggak tahu mereka menikah atau enggak, tapi yang pasti mereka semua mandul. Kenapa saya mengatakan itu? Tidak ada satupun yang pernah mengatakan di muka bumi ini zaman sekarang, nenek moyang saya lah yang menyalibkan Tuhan. Nenek moyang saya lah yang menusuk perut Tuhan. Nenek moyang saya yang meludahi, menggampar Tuhan. Nenek moyang saya lah yang menonton Tuhan disalibkan. Tidak ada. Tidak ada sampai sekarang. Kalau kita runut garis keturunan, tidak ada sampai sekarang. Jadi Yesus, pada saat Yesus, semua manusia pada saat itu, semuanya mandul, paten. Jadi kalau Anda mau berbicara tentang pernikahan atau apa, saya hanya mengatakan kenapa sih pernikahan itu jadi dibawa oleh polemikus Kristen, dibawa tentang perkawinan, kawin mawin. Kita di sorga tidak ada yang namanya kawin mawin. Hei, apa gunanya itu orang-orang dipakein jas beskap? Apa gunanya perempuan didandani cantik banget, sepatunya kebalik? Apa gunanya? Karena Yesus sudah siap sedia. Yesus sudah sedia. Perkawinan anak domba sudah siap sedia. Menyinggung narasinya Bang Rashid tadi. Ya, bentar Bang Iga. Silakan. Menyinggung narasinya Bang Rashid. Menyinggung narasinya Bang Rashid tadi, Yesus itu diludahin, Yesus itu digampar, Yesus itu ditombak, bahkan kelompok sekutor dalam pembunuhan Yesus itu tadi. Kalau di dalam iman Kristen, mereka itu pahlawan atau sosok yang terkutuk gitu, Iga? Bukan, yang jelas mereka bukan pahlawan, Faruk. Berarti sosok yang terkutuk. Ya, mereka pelaku kejahatan. Ya, jika mereka tidak pahlawan, seandainya mereka tidak lakukan itu, kalian kan nggak dapat penebusan dosa, kan, Iga? Dari mana bisa begitu? Oke, pahlawan tanpa kata jasa lah, udah gitu aja. Sebut alternatif lain bagi iman Kristen selain dari kematian Yesus, kalian dapat penebusan dosa. Adakah alternatif lain selain dengan jalan Yesus mati di kayu salib? Saya nggak tahu lah, Faruk. Nggak ada statement itu karena faktanya ini mengorbankan diri di mati kayu salib. Kalau kemudian berarti pahlawan. Andai-andai, kalau berandai-andai saya tidak bisa jawab lah. Berandai-andai saya tidak bisa jawab. Iya, berarti pahlawan bukan berandai. Ini realitas yang terjadi. Maka seharusnya di gereja-gereja, di rumah-rumah kalian, yang kalian pajang itu foto para tentara Romawi. Iya, itu betul kan merasakan inilah pahlawan Kristen. Ya, mereka pelaku Ditaruhlah kejahatan. satu tentara Romawi yang agak gemuk kan, ditaruhlah foto tentara Romawi agak gemuk, dibikin tulisan di bawah, pahlawan yang menombak lambung Yesus. Ya, jadi begini, Bang Egel, mohon maaf Oke, sebelumnya. siap. Inilah yang saya katakan, kita memilih secara objektif dan menilai secara rasional. Nah, kenapa sih Bang Faruk berbicara seperti itu? Kenapa Ar-Rasyid berbicara kerasukan? Kenapa Bang Faruk mengatakan bahwa pahlawan nasional? Kenapa? Karena memang asbabnya adalah ada manusia dituhankan, tetapi unik. Tetapi keunikan ini terjadi dengan apa? Dengan aspek-aspek pembahasan tentang bagaimana Yesus disalibkan, dengan apa segala macam. Bahkan ada yang lebih
berpengaruh. Ada. Bang Faruk langsung ke tentara Romawi. Jangan salah Bang Faruk. Kita tidak boleh melupakan iblis. Pada mulanya adalah iblis. Iblis yang menggoda Hawa. Sehingga Adam tergoda. Turunlah dosa waris. Dosa waris turun, anak manusia karena kasih karunia Allah Bapa mengaruniakan anaknya untuk ditumbalkan. Tapi kenapa? Kedagingan ini takut dan sembunyi. Dan dia berdoa, ya Bapa, apabila cawan ini dapat berlalu. Tetapi kenyataannya datang lagi iblis. Membisik siapa? Membisik Yudas. Nah, membisik Yudas sehingga Yesus ketahuan di mana bersembunyi dan siapa orangnya Yesus itu. Karena tentara Romawi nggak kenal Yesus. Nah, artinya apa? Artinya kembali kepada ada hal yang harus kita berterima kasih. Ini objektif Bang. Semoga Abang berpikir. Buka sedikit cakrawala pemikiran, tenangkan diri, kita berpikir, pantas tidak Yesus? Dalam itu la ikrofidin, tidak ada paksaan bagimu dalam memeluk agama Islam, dalam beragama. Tetapi ingat, tidak perlu menempatkan Yesus pada tempatnya untuk menempatkan diri kalian mengimani sesuatu. Kalau kalian mau mengimani yang namanya knalpot, silahkan. Kalau kalian mau mengimani yang namanya jok, silahkan. Mentuhankan knalpot motor. Karena apa? Karena aromanya bau. Ada pembahasannya. Itu aromanya harum karena ada yang namanya oli samping. Oli sampingnya yang membuat knalpot itu bisa harum. Kan ada pembahasannya. Nah, kalian juga menjelaskan Yesus ini begini. Lalu kita bilang, kalau oli samping itu diganti mama oli bekas gimana? Masih harum tidak aromanya? Udah enggak pasti. Begitupun juga dengan Yesus. Kalian mengatakan karena Yesus datang kok begini. Lalu kita membantah dengan cara apa? Dengan cara Yesus ini disalibkan. Lalu siapa yang harus dikatakan pahlawan? Karena banyak eventnya di situ, banyak IO-nya. Bang Rashid, izin ya kita revisi teman-teman ya. Foto-foto yang harusnya terpajang di gereja dan di rumah Kristen tidak hanya tentara Romawi. Yang di foto paling depan iblis, dibikin keterangan di bawah sang penghasut. Foto kedua Yudas yang dihasut. Yang foto berikutnya berjejer foto tentara Romawi. Sang eksekutor gitu. Oke, sudah. Saya lagi atau kalian masih mau Silakan. bicara? Bos betul kok nih Rashid. Silakan, Bang. Oke, jadi kita kembali tadi Masih ada lagi, tentang perkawinan tadi. Apalagi Begini Faruk. Winata, tunggu dulu. Halo? Dinda Egel tunggu dulu. Ada lagi mau Oke, ditambahkan siap. mungkin? Silakan. Cair dong. Jair drone. Gue sekarang ikut-ikutan ngeliat gitu. Ada lagi yang terlewatan, sosok-sosok yang berjasa untuk menghadirkan Tuhan-Tuhanan buat Kristen. Ada lagi yang kelewatan. Ada para imam Yahudi yang Berapa? bersepakat. Hah? Imam Yahudi. Oh iya, imam-imam. Oh iya, Para imam. Yahudi lagi. Banyak kali. Justru dia yang membuat event itu, Bang. Dia yang punya IO. Oke, bisa kita lanjut ke ini atau kalian Oke, iya, Bang Igel, lanjut. supaya diskusi Iya, enak lanjut. ya? Iya, silakan. Diskusi enak. Jadi tentang perkawinan tadi bukan saya mengangkatnya Bang Faruk, bukan saya. Tadi Rashid yang dalam Rashid langsung masuk ke perkawinan. Maka saya tanggapi lah tadi itu bahwa memang dalam Kristen tidak diperkenankan poligami. Yesus melarang poligami, itu betul. Kalau kemudian Islam, Gak ada datanya itu. Tunggu dulu. Oh, nggak ada Bentar dulu, datanya. biar saya narasi dulu lah. Gak ada datanya Yesus melarang poligami. Gak ada datanya. Saya Jangan gitu. Gini. Boleh kita bernarasi. Bernarasi, tapi jangan beropini. Jika itu adalah narasi, sertakan datanya di mana Yesus melarang poligami. Oke, saya lanjut bisa. Mana Yesus melarang poligami? Saya Bang bisa Raja lanjut. Bintang, selamat bergabung. Iya, silakan. Oke. Lanjut, kasih Nah, dulu kemudian- datanya. Kalau kamu tidak bisa memberikan data di mana Yesus melarang poligami, ya tahan dulu datamu. Cair dong. Jair dong, diperkati. Oke. Nah, kemudian kalau Silakan, Islam, Bang. Islam mengizinkan poligami sampai 4 istri, ya itu iman Islam. Apa saya tidak pernah mengatakan itu menjustis, tapi itulah kan Persoalan Islam. oh ini panjang No problem. Oke, Saya no problem dengan itu. sabar dulu di Egel ya. Jair dong, diperkati kita istri dan anak-anakmu. Adalah kesempatan Cair dong, Raja.
untuk jadi berkat, berkat melimpah atas keluargamu Bang Raja Bintang. Jangan sepah manusia, sosok yang tak berkelana, agar hidupmu jadi berkat, berkat melimpah atasmu Bang Raja Bintang, hingga melahirkan buah-buah roh yang baru. Oke, lanjut Bang Ya, Egel. silakan lanjut lagi Dinda Egel, lanjut lagi Dinda, silakan. Ya, thank you. Jadi gimana sudah saya putus-putus sudah. Banyak narasi kamu. Faruk juga menyanyi. Suaramu kenapa kamu Batak? Kenapa suaramu begitu, Faruk? Itu orang Batak bagus suaranya. Kok suara kamu kok kayak sengau begitu? Tidak apa-apa lah. Semua orang memiliki karunia. Semua orang memiliki karunia kan. Ada karunia bagus walaupun dia dari orang Batak. Ada juga yang kurang baik, kurang bagus lah. Sengau gitu. Oke, jadi begini. Bahwa ketika Yesus berdoa, jadi berdoa, kalau bisa jauhkanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jangan ditambahkan. Ditambahkan, tapi itu kan jangan ditambahkan. Gak ada narasi, gak ada ayatnya begitu dalam Matius 26:39. Jadi bagaimana Kalau ayatnya, bisa, Faruk? gak ada kata-kata kalau bisa, Ya. gak ada. Jadi bagaimana kata-katanya? Ya. Jadi bagaimana kata-katanya, Faruk? Bagaimana Kata-katanya begini. Mungkin saya lupa, Ya, tapi itu Bapak. saya ingat. Itu yang saya ingat. Ya, Tapi saya lupa. Bapak. Sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, Oke. biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ah, Gak ada betul, Yesus betul. berkata, ya Bapak kalau bisa, gak ada itu. Ya. Sekiranya, oke betul, sekiranya betul. Iya, betul. sekiranya. Oke, saya terima. Mungkin saya salah, karena kan saya cuma menghafal aja ya. Mungkin saya dalam hafalan. Sekiranya, ya memang itu yang didoakan Yesus. Sekiranya, tapi bukan kehendak Bapa itu. Tetapi apakah Yesus kemudian bisa lolos dari penyalipan? Bisa. Dia katakan, janganlah kira bahwa aku tidak bisa menurunkan para malaikat. Bisa, kalau Yesus mau dia bisa, tapi bukan itu kemauannya. Dia ikut dengan kehendak Bapaknya untuk penyalipan, dan dia menyerahkan dirinya untuk disalib. Itulah yang Dia mengikuti kehendak Bapaknya ya, Bang. betul, dia mengikuti. Jadi Tuhan mengikuti kehendak yang lebih tinggi. Ya, yang diutus. Jadi ada entitas tertinggi dari Tuhan. Yang diutus mengikuti kehendak yang mengutus. Masya Allah. Ya Betul. itulah Bang, makanya saya bilang bagus. Makanya kan di dalam diskusi lintas agama itu orang akan berpikir Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak, Tuhan itu adalah sesuatu yang yang absolut. Di dalam pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar, Apa arti Tuhan absolut itu absolut itu Sesuatu yang tepat, absolut. tidak ada lagi. Absolut itu tepat. Absolut itu tepat. Absolut. Nyata, Definisi sudah tidak absolut. sudah pasti sesuatu yang pasti. Nah, kita pahami Sesuatu yang bahwa pasti, Tuhan oke, itu sesuatu yang pasti, absolut, nah, pasti. oke, Tuhan itu sesuatu yang tidak ada lagi di atas entitas di atasnya. Betul. Tidak ada lagi. Coba nih dipahami ya sedikit. Yang selalu bisa dikatakan, kalau saya bacakan ini banyak yang mengatakan amin, tapi nggak ngerti. Yohanes 5 ayat 30 sampai 38. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar. Karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Ada yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu betul kesaksian itu memang benar. Dan kamu mengutus utusan kepada Yohanes. Kan begitu bahasanya. Ya, Kamu mengutus ada yang utusan bersaksi, kepada Yohanes ada yang yang memberi bersaksi kesaksian tentang tentang diriku. Dan Sebentar, kesaksian itu saya benar, kan? selesaikan dulu. Oke. Saya selesaikan dulu. Kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes dan memberi kesaksian tentang diriku, dan aku tahu kesaksian itu benar. Tetapi aku, Yesus, tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia. Yesus tidak mengatakan aku tidak memerlukan kesaksian Yohanes. Tapi Yesus mengatakan aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri agar kalian diselamatkan. Apa saja yang Yesus katakan itu? Yaitu apa? Yesus mengatakan Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang telah engkau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah,
Yesus menyampaikan, Yesus mengatakan, Egel, ini saya Yesus nih, Egel ini murid saya menyampaikan kebenaran ini kepada Egel, tapi saya tidak mengizinkan kamu menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain, karena saya tahu omongan itu adalah sensitif. Maka dari itu di dalam Bible ada Injil, Injil itu perkataan Yesus. Aku tidak memerlukan kesaksian manusia, maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri, agar kalian memperoleh hidup yang kekal. Yohanes bagaikan pelita bagi kalian, dan kalian mau menerima cahayanya hanya sementara. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri, agar kalian mendapatkan memperoleh hidup yang kekal. Karena cahaya yang abadi itu dari mulut Yesus, bukan dari Yohanes. Yohanes itu cuma sementara cahayanya. Apa maksud dari cahaya sementara itu? Karena belum tentu ucapan-ucapan Yohanes itu bisa kau pegang. Tetapi ucapanku dari mulutku sendiri, lalu kamu memahami apa yang aku katakan. Itulah yang dikatakan Yesus. Bagaimana Yesus mengejarkan kepada umat manusia, inilah hidup yang kekal, bahwa mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Karena apa? Adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kamu tidak akan pernah bisa sampai ke gedung ini tanpa melalui aku. Mulutku lah yang menunjukkan, karena saya merasakan tempat ini. Saya mengatakan kepada Egel, gedung itu bagus, kokoh, kamarnya bagus, begini, penyewaannya begini, bisa begini. Lalu kamu sudah mendengarkan dariku, kamu melewatiku untuk mendatangi gedung ini. Itu maksud Yesus. Sudah. Jadi memperoleh hidup yang kekal itu dari mulut Yesus. Sudah. Silakan ditanggapi. Oke. Jadi ada statement jelas di situ kan, kata Yesus, bahwa kesaksian mereka itu benar. Iya kan? Kesaksian orang bersaksi tentang Yesus itu benar. Itu pernyataan Yesus sendiri. Kesaksian Yesus itu benar adanya. Yesus tidak menyalahkan. Iya kan? Clear lah. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Yesus tidak memerlukan kesaksian manusia, tidak perlu. Yang memerlukan tuh. Dan Yesus menjelaskan lagi, Abang, bahwa kesaksian yang benar yang kalian dengarkan itu hanyalah pelita bagi kalian. Kalian hanya menikmati cahayanya dengan sementara. Betul, sementara. Tidak kekal artinya. Kenapa Yesus katakan tidak kekal? Karena Yohanes pada akhirnya mati. Saksi itu pada akhirnya mati. Apa yang dituliskan itu bisa hilang, punah, terbakar. Bisa. Kesaksian yang dituliskan itu bisa punah, bisa terbakar dan sebagainya. Jadi tidak kekal. Yesus itu kekal. Jadi benar, Yesus katakan kesaksian mereka itu benar, tidak salah. Tapi Yesus tidak memerlukan. Tapi yang mesti memerlukan ya kita, manusia yang memerlukan kesaksian. Begitu, itu yang maksud Yesus. Rashid. Oke, Rashid, Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ingat, bukan ya, rujukannya setiap omongannya Yesus. Ingat, di akhir zaman nanti tidak seperti Bam BCA ada sekat-sekatnya. Enggak seperti Bam BCA ada sekat-sekatnya. Tetapi Yesus pada akhirnya mengatakan apa? Enyahlah kalian semua dari hadapanku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kerusakan. Siapa kalian semua itu? Apakah otomatis hanya nabi-nabi palsu yang datang kepada Yesus? Lantas manusia-manusia seperti Anda tidak lari